Maha melihat semua perbuatanmu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Mari kita waspada, jangan berbuat dosa. Mari kita menjaga semua perintah Allah. Nah, teman-temanku SD Muhammadiyah Gunung Preng yang keren dan luar biasa, hari ini masih ketemu lagi dengan Kak Damar. Oh iya, hari ini Kak Damar punya satu cerita yang akan Kak Damar ceritakan hari ini tentang apa ya? Nah, teman-teman, hari ini Kak Damar pengen tanya nih, siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh? Semuanya? Wow, keren. Semuanya sudah sholat subuh? Wow, sholat duhur? Semuanya sholat duhur? Masya Allah, hebat sekali anak-anak SD Muhammadiyah Gunung Preng. Tapi sholat subuhnya di rumah atau di musola atau di masjid? Ada yang di musola, ada yang di masjid? Boleh. Hah? Ada yang di rumah? Boleh nggak ya kira-kira ya? Yuk kita cari tahu siapa sih yang boleh sholat di rumah ataupun di masjid. Nah, cerita hari ini judulnya adalah As-sholatu imaduddin. Apa itu artinya teman-teman? Nggak usah Kak Damar kasih tahu ya. Tugas kalian adalah mencari tahu apa judul dari cerita Kak Damar ini. Oke semuanya, yuk dua tangan ke atas sekarang di pinggang. Hello, pinggangnya di sini. Dua tangan ke atas sekarang di pinggang. Naikkan ke bahu, bahunya di sini. Naikkan ke bahu, angkat di kepalamu. Yang kanan ke atas, yang kiri menyusul. Ayunkan ke depan, dilipat keduanya. Cerita hari ini berjudul As-sholatu imaduddin. Di siang hari, anak-anak sedang asik bermain sepak bola di lapangan SD Muhammadiyah Gunung Preng. Ayo, lewes. Aku kipernya. Lihat nih, tendangan kuda lumpeng. Iya. Rakul. Laki. Tendangan iwak cempli. Ya. Tendangannya kok aneh tuh. Lah kayak ngon film-film kayak lah ngon apa kayak kapten apa kayak itu kayak gitu toh. Jan Terdengar suara adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari kejauhan juga terdengar suara adzan Mbah Kakung, seorang kakek-kakek yang sudah agak parau suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita, anak-anak yang masih kuat, masih muda, masih semangat? Kok nggak malu ada seorang kakek-kakek yang adzan dengan seperti itu? Halo teman-temanku, kira-kira kita ini lebih kuat atau lebih lemah dari kakek tersebut? Apalagi kalau setiap bangun subuh kita masih terlelap dengan tidurnya. Bahkan kakek itu sudah selalu membangunkan kita. Mending kalau kita bangun. Kalau kita malah bablas, nggak bangun. Kadang kita sholat subuh, iya jam berapa? 6:30 sekalian sama sholat duha. Yang salah siapa? Orang tua. Kenapa kok orang tua yang ikut salah? Karena orang tua tidak memberikan teladan yang baik untuk anak-anaknya di rumah. Makanya Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan lupa bahwa orang tua adalah teladan terbaik untuk anak-anaknya. Gimana mau punya anak yang rajin sholat subuh berjamaah kalau orang tuanya aja nggak pernah mau sholat subuh berjamaah? Nah, maka dari itu orang tua di sini harus selalu bukan menyuruh anaknya, tapi mengajak. Jangan, adek sholat subuh nih. Kalau nggak sholat subuh masuk neraka. Ntar kalau kita ditanyain, ayah udah sholat belum? Belum lah, kan kita yang malu. Tapi dek sholat subuh yuk bareng ayah, biar masuk surganya bareng-bareng. Nah, tapi sayangnya teman-teman, ketika sedang asik bermain sepak bola tadi, mereka masih melanjutkan permainannya. Wah, tidak ada yang mendengarkan suara adzan tersebut. Hingga suatu ketika ada seorang ibu-ibu yang mencari anaknya. Dek, iya tante.
lihat Mas Ilham nggak? Oh, lagi main bola di lapangan. Oh ya udah, makasih ya. Sang ibu tadi mencari. Ilham, waduh, ada ibu. Memangnya kenapa? Engkau lah mesti Ilham, asaran, bal-balan baik. Oh kan, tiap hari kan kayak gitu. Salahmu dewe. Tapi gimana ya? Aku tak ngumpet dulu ya. Mau ngumpet di mana tapi ya? Aku nggak ikut-ikutan loh. Hah, bantuin dong. Nggak tahu aku, pokoknya nanti nggak ikut-ikutan. Ilham, waduh, Ilham pun segera naik ke atas pohon untuk bersembunyi dari ibunya. Jangan bilang loh ya. Mas Ridho, tuh sudah dengar suara adzan, kok nggak selesai main bolanya? Iya tante, ini juga mau berhenti. Loh, anak ibu Ilham kemana? Mana? Oh ya, makasih ya Mas Ridho ya. Aku pulang dulu ya tante, mau sholat asar dulu. Ya, Mas Ilham kemana hayo? Mas Ilham. Ibu, aku nanti juga asaran di rumah. Sini turun. Sini turun. Iya ibu. Nih udah. Yuk sholat asar bareng ibu yuk. Nih udah ibu bawakan nih. Nanti kamu mandi sekalian tuh di masjid. Ntar nggak ada waktu kalau kamu pulang dulu. Tapi bu, memangnya kenapa sih kok harus sholatnya selalu berjamaah bu? Kan kemarin udah sholat jamaah, tadi sholatnya juga sudah jamaah bu. Memangnya kenapa kalau sholatnya harus berjamaah tiap hari bu? Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Kan boleh sholat di rumah, boleh kalau untuk anak perempuan. Kalau anak laki-laki sholatnya di masjid. Emangnya kenapa bu? Tapi boleh nggak kalau sholat di rumah? Boleh, tapi kamu pakai mukena ya. Lah, kok bisa? Kan ibu udah bilang yang boleh sholat di rumah adalah anak perempuan. Nah teman-temanku bagaimana nih? Di rumah sholatnya atau di masjid untuk anak yang laki-laki? Ayo ngaku ya. Akhirnya iya ya ibu. Bu, kenapa? Aku mau tanya deh. Memangnya sholat itu siapa sih yang nyuruh-nyuruh? Aku tadi suruh sholat. Lagian waktunya nanggung banget. Waktunya tuh ya, dah nanti ibu kasih tahu. Sekarang lagi sholat, udah mau iqomah. Iya. Mas Ilham pun segera mengambil air wudhu. Setelah wudhu bersih, lalu dia melaksanakan sholat. Lalu dia masih penasaran, kenapa sih kok kita disuruh sholat ya? Lalu bertanya, bu, jawab loh tadi. Iya, sholat datangnya dari siapa? Dari siapa bu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya kapan kita diperintahkan sholat? Waktu itu ada peristiwa yang luar biasa, namanya peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Bukannya itu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Terus kemana bu? Terus naik ke Sidratul Muntaha, dan di situ Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat. Oh 5 waktu. Sebelum 5 waktu kita malah diperintahkan sholatnya 50. Kalau 50 kali berarti setiap setengah jam sholat terus ya bu? Kan satu hari cuma 24 jam, nggak cuma setengah jam, per 20 menit. Terus gimana? Itulah Nabi Muhammad lalu turun ke langit ke-6, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di sana Nabi Musa meminta Nabi Muhammad supaya menawar. Wah, ditawar langsung dapat 5? Enggak, tawar-menawarnya sampai berkali-kali. Mulai dari 45 turun sampai akhirnya tinggal 5 waktu. Itu pun Nabi Musa merasa bahwa umat Nabi Muhammad pun masih tidak sanggup melaksanakan sholat 5 waktu itu. Tapi bu, bukannya apa? Nyatanya kamu? Iya ya. Kalau nggak digelein nggak sholat ya bu. Lah iya, kamu sekolah di mana? Aceh Muhammad aku dong pering.
Malu nggak sama sekolahanmu? Sekolahan berbasis agama Islam terbaik di Kabupaten Magelang yang menjadi kebanggaan kita bersama. Kamu nanti nggak malu kalau ditanya sama orang-orang, dia sekolah di SD Muhammadiyah Gunung Putri kok nggak sholat tuh kayak gitu. Iya ya bu ya. Lah, kok ibu nggak bilang sih dari kemarin-kemarin? Lah, ibu tiap hari udah bilang sama kamu nak. Iya. Terus bu. Terus apa lagi? Terus kenapa kok kita harus sholat? Memangnya apa sih pentingnya sholat? Sholat adalah ibadah yang besok pertama kali akan ditanyakan. Pertama kali? Iya, kalau ibadah sholatnya baik, insya Allah amalan yang lainnya juga akan baik. Tapi kalau sholatnya jelek, apalagi rusak, maka amalan yang lainnya bisa dipastikan akan jelek maupun rusak. Tapi bu, apa sih yang membedakan orang Islam dengan sholat itu? Nah, ini bedanya supaya teman-teman tahu. Orang Islam belum tentu sholat, tapi orang yang sholat sudah pasti Islam. Banyak tuh orang KTP-nya Islam tapi tidak sholat, ya. Jadi perbedaannya adalah orang Islam sudah pasti sholat. Kalau orang sholat sudah pasti Islam. Kalau orang Islam belum tentu dia sholat, karena bisa ngaku-ngaku. Nah, yuk sekarang ngaji. Nah, kan tuh udah selesai sholatnya, masih ngaji lagi. Aku maunya kan. Hei sayang, Bu mau tanya nih sama kamu. Satu hari kamu dikasih waktu berapa lama? 24 jam. Kamu gunain untuk apa saja? Ada mainnya nggak di situ? Ada. Mainnya berapa lama? Tadi dari habis duhur sampai mau asar. 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam. 2 jam setengah bu. Nah kalau 2 jam setengah, kamu biasanya ngaji paling lama berapa lama? 30 menit. Lama mainnya apa ngajinya? Main. Tapi kalau ngaji itu kadang ngantuk, kadang berat bu. Itulah ujian cobaan dari Allah untuk orang-orang yang bertawakal. Maka di situ setan senang nih demen gangguin anak-anak yang sedang belajar baca Al-Quran. Bu, aku mau tanya nih. Dah, jangan tanya mulu. Ayo sekarang ngaji dulu. Nanti kamu cari jawabannya ketika ngaji. Hai. Vita, kamu juga ngaji hari ini? Iya dong, aku hari ini sudah sampai abasa. Hah? Abasa? Abasa wa tawalla, yang itu ya? Keren loh. Tapi emangnya dari surat An-Nazi'at sama An-Naba'nya udah hafal? Udah, kemarin. Iya, aku malu deh. Aku baru dapat. Kula untuk berabinas, kula untuk berabi palak sama ina atau ina. Makanya jangan malas. Tapi kamu kenapa sih semangat banget kalau ngaji? Kamu nggak tahu ya? Orang yang pandai baca Al-Quran dan bisa menghafalkan Al-Quran, Allah akan memberikan pahala yang gede banget. Pahalanya memangnya apa? Allah akan membuatkan rumah di surga nih dari emas dan berlian. Masa? Iya. Aku nggak percaya. Ya udah mati dulu. Malah disuruh mati. Emang beneran? Iya, itu janjinya dari Allah. Dan nanti kita akan memberikan hadiah untuk kedua orang tua kita. Emangnya ada hadiah apa untuk kedua orang tua kita? Kita akan memakaikan mahkota dan jubah kemuliaan berdapur cahaya untuk ayah sama ibu kita. Beneran? Waduh, kamu kok nggak pernah bilang sih? Ya, kamu emangnya nggak dikasih tahu? Yaudah, aku mau ngaji dulu deh. Tapi aku nanti diajarinnya sama Pak Ustadz. Yaudah. Nah, anak-anak, tadi sudah sholat asar semuanya? Sudah Pak Ustadz. Yuk sekarang kita mau ngaji dulu. Vita? Iya? Hari ini sudah sampai apa? Hari ini insya Allah abasa Pak Ustadz. Masya Allah, bagus sekali. Surat An-Naba'nya sudah selesai? Sudah. An-Nazi'atnya? Sudah. Ya coba dites dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya sendiri ya Pak Ustadz. Oh iya, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa ini? Anak baik dulu. Ya, boleh. Amma yatasaalun anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Sampai selesai ternyata Mas Ilham tercenguang. Vita, Iya, hebat kamu, udah hafal. iya, makanya kita harus semangat ya. Iya deh, aku mulai sekarang berjanji, aku tidak mau menyia-nyiakan waktuku dengan hal-hal yang percuma. Nah, kamu kan sering juga tuh habis main ngapain itu? Mainan TikTok. Kita kasih tahu ya, besok itu yang nyelamatin kita, yang besok akan memberikan syafaat selain Nabi Muhammad, itu adalah Al-Quran, bukan TikTokmu. Oh, berarti apa? selama ini waktuku sia-sia dong. Bukan sia-sia, tapi karena kamu belum tahu, makanya jangan kamu lanjutkan. Kasihan. Lah, iya ya. Mending buat ngaji, mending buat sholat. Lah, itu tahu. Ya deh. Makasih ya Vita. Ibu, ya, makasih ya Bu. Selalu ngajak aku untuk selalu ingat, untuk selalu beribadah pada Allah. Iya, sudah tugas kewajiban seorang ibu. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya. Kalau ibu merasa tidak bisa, ya ibu titipkan ke madrasah yang lain berupa sekolahan. Ibu tidak bisa lagi mendidikmu mengaji, ibu titipkan pada madrasah yang lain seperti tempat penitipan TPA, nah, atau di MTA, atau di tempat-tempat yang mana di situ kita belajar tentang Al-Quran. Makanya ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena harusnya untuk mengajarkan sholat, mengajarkan ngaji, ngajari kamu biar jadi anak yang soleh dan solihah, itu kewajiban dan tugas dari orang tua. Tapi karena orang tuamu terbatas, makanya ibumu punya partner, namanya sekolahan, namanya juga MTA, TPA, ataupun tempat-tempat penitipan anak atau tempat penitipan Al-Quran, yang mana di situ kita bisa gunakan untuk bersinergi, kita saling bahu-membahu untuk menyelamatkan generasi dari perang melawan teknologi yang semakin kesini semakin luar biasa gempurannya. Mulai dari aplikasi Mobile Legend, ada game Free Fire, belum lagi tentang TikTok, yang mana orang-orang jadi tidak punya rasa malu lagi, yang seharusnya kita sebagai umat Islam menjaga marwah kita untuk senantiasa memberikan yang terbaik berupa contoh teladan dan juga pelajaran yang baik kepada orang lain, tapi malah kadang kita lupa untuk memberikan itu, terutama untuk diri kita sendiri, nak. Mulai sekarang aku berjanji mau sekolah yang rajin, sekolah yang semangat, meskipun aku harus belajar di rumah. Nah, itu dong, baru anak SD Mugu. Iya dong, SD Mugu. SD kita semua. Oh iya Bu, hari ini kan aku katanya sudah ngaji. Mau ngaji maksudnya. Nanti habis ngaji aku dijajak ke ya Bu. Ih, kamu kebiasaan deh. Oke deh, buat anak ibu apa sih yang enggak? Tapi nanti ibu apalagi? Nanti ibu beliinnya sama ayah sama adik ya. Oke, ibu nanti belikan ya. Memangnya mau apa? Nanti kalau kayaknya ya, yang penting tidak memberatkan ya. Oke Bu. Nah teman-teman, itu ternyata pahala orang yang melaksanakan sholat maupun orang yang membaca Al-Quran, ternyata Allah akan memberikan rumah di surga dari emas dan berlian, dan kita akan memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tua kita, memakan mahkota dan jubah kemuliaan bertabur cahaya. Dan ternyata sholat adalah ibadah yang pertama kali akan ditanyakan ketika nanti kita ada di akhirat. Nah teman-teman, sudah semangat untuk melaksanakan sholat, terutama sholat berjamaah di masjid? Oke? Nah, anak SD Mugu harus dong sholat berjamaah di masjid. Apalagi SD kita adalah SD yang menjadi kebanggaan
di Kabupaten Magelang. Oke, terima kasih Kak Damar, akan sambung lagi dengan cerita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat, ngaji. SD Muku harus rajin sholat dan ngaji. Bye.